satunya lagi. Nah, menurut pandangan Kang Anwar nih yang sudah banyak yang mengenal bahkan hampir senusantara ini dalam keilmuan spiritual dan tidak gentar dengan siapapun dalam memberikan kebuktian ya, itu juga sebagaimana diperlukan juga ya. Kita juga perlu membuat bukti. Nah, untuk pandangan Kang Anwar dalam menyikapi yang tadi video call itu bareng-bareng itu seperti apa nih Kang? Mungkin merasakan apa energinya, ataukah semakin yakin, ataukah belum yakin, kalau belum ada pembuktian. Monggo dibahas Kang. Ya, kalau saya dengan yang adanya tadi video call, sebelumnya juga sama, selalu gitu kan, sama lah kita ini mengevaluasi. Jadi sebelum ada mau ditampilkan, udah saya minta petunjuk dulu, ya. Saya yakin dengan petunjuk saya, ya selama ini ya berpuluh tahun. Jadi jangan sampai kita terjerumus, kita salah ucap, malah jadi permusuhan, padahal dia orangnya benar, kan begitulah. Ya masih kita jadi dosa, kan begitulah. Saya selalu minta petunjuk dulu. Saya udah cek dulu tadi itu, tapi saya tidak mau kemukakan. Makanya kalau ketemu baru bahwa dia tuh ada apa di dalamnya, kan begitu. Makanya saya nantang, ayo kita neropong gitu ya. Kalau memang ahli neropong gitu. Karena ya segala sesuatu bahwa SP ini kan masih terselimuti gaib. Jadi kalau kita dasarnya tidak ngerti ilmu gaib, tidak bisa neropong, tidak lihat hal-hal gaib, ya mau gimana? Kan gitu kita kayak seperti orang buta ya gitu istilahnya, keterangan-keterangannya itu melihat. Nah, jadi yang dengan adanya tadi seperti video call itu, ya saya lihat Pak Basori ini gitu kan istilahnya, nah, masih jauh lah ya menurut saya lah ya. Biarin dia mungkin nonton nggak apa-apa, biar kita jadi deal pertandingannya, pembuktiannya ya gitu. Kenapa selalu tanya murid saya, tanya gitu kan istri saya selalu siap menyiapkan dana untuk pembuktian. Untuk apa? Karena saya berpuluh-puluh tahun juga mencari siapa nih, ya itu yang tadi saya bilang, kalau saya pertama dia bawa Imam Mahdi atau SP, mungkin saya lebih duluan kan, harus berani duluan bahwa saya percayanya, mungkin terselamatkan lebih duluan kan begitu ya. Karena apa? Contohnya kan dalam hadis, kalau memang sudah tahu kita Imam Mahdi, walaupun asaju harus merangkak kita. Kan begitu. Nah, ini saya ke sana gitu, motonya ke sana, mencarinya. Jadi yang lain itu tidak kelihatan, oh ini sombong, bukan. Saya kan pelajari hadis. Itu anjuran Rasulullah kalau udah ketahuan Imam Mahdi tidak harus merangkak walaupun disaju. Berarti itu penting sekali. Ya. Jadi harus memahami gitu, kita berani berkorban, berani saya menyiapkan dana-dananya kalau memang bahwa dia itu. Nah kalau betul ya kita mungkin akan lebih duluan saya yang selamatnya, kan begitulah ya Mas Surya. Jadi dengan yang tadi masih jauh lah ya, masih jauh, tidak bisa ngaku-ngaku ya, apalagi Imam Mahdi ini kan, wah nanti gimana kalau tadi Pak Basori ditesnya sama orang Arab. Kan begitu, sama ulama-ulama, kan begitu katanya, kadang katanya Imam Mahdi ini, dia itu udah jelas, semua syekh para imam pun kalah semuanya. Terus para wali pun kalah juga ilmunya. Kan begitu. Ya. Jadi kalau hanya dengan pandangan, hanya asumsi dia itu, wah kasihan dia. Menurut saya kasihan lah ya. Nah, kalau nanti di hadapan ternyata ada orang Arab dengar datang dites, oh ini gimana? Atau ada seorang gitu. Saya aja sebagai spiritual berani ngetes. Ya, gitu. Jadi kalau yang mengaku itu harus siap konsekuensinya ya. Kalau yang ngaku-ngaku Imam Mahdi atau SP harus siap konsekuensinya. Nah. Gimana deh. Oke, siap. Nah, bahwasannya itu sudah ini ya, dalam hal ini itu ternyata itu di zaman sekarang ini bukan hanya 1-2 orang yang mempersiapkan tentang akhir zaman. Nah, kenapa orang-orang itu selalu membuat forum-forum sendiri tanpa mau diajak kerjasama? Bahkan ada yang banyaklah, seumpamanya si A ini datang terus memanfaatkan itu, padahal udah ada yang di sini itu benar-benar ikhlas tulus dalam perjuangan, dalam mempersiapkan, dalam memberikan atau apa namanya perjalanan menghadapi akhir zaman ini,
itu justru yang diabaikan. Itu menurut sampean itu seperti apa itu orang-orang seperti itu? Ya, mungkin disitulah. Pertama mungkin masalah ego lah ya. Masalah ego lah ya, masalah ego. Yang kedua, masalahnya dia tuh banyak kelemahan sebetulnya. Banyak kekurangannya. Ya. Jadi banyak kelemahan, banyak kekurangannya gitu. Jadi kalau dia disatukan dengan yang lain, ternyata perkumpulan yang lain itu lebih tinggi dari dia kan tersisihkan. Jadi itulah ya, pertama ego, yang kedua banyak kelemahan, ya, yang ketiga juga banyak kekurangannya. Gitu. Seperti yang tadi ya, egonya aja, tapi banyak kekurangan, dites nggak mau, ya, banyak kelemahannya, disuruh tunjukin juga nggak mau. Ya, itu. Oke. Ya, ini masih lanjut atau udah ini? Tadi waktunya masih siap lah. 10 menit lagi lah ya. Takut ganggu ya, mau istirahat. Oke. Jadi bahwasanya menurut martabat atau menurut spiritual yang Kang Anwar miliki sudah sangat yakin dan sudah 100% yakin ya bahwasanya energi SP itu ada di udah dirasakan ya. Yakin 100% karena sebetulnya gitu kan. Selama saya apa istilahnya Raga Sukma Kalam Gaib lah ya. Saya, rekan saya, murid saya. Gitu. Jadi yang pertama saya tuju itu pertanyakan ke orang gaib itu, yaitu SP dulu, Imam Mahdi dulu. Gitu. Karena kalau seperti pertandingan ini, kita ini yang ingin meraih piala paling pertama, gitu kan istilahnya, gitu. Nah, makanya kenapa saya berani bahwa itu bohong, itu palsu, apa istilah? Karena yang selama saya lihat, ini maaf, dari youtuber ini banyak youtuber. Saya pernah neropong salah satu orangnya Urakan. Dia orangnya orang Aceh. Kan ada komen di situ. Dia orang lantang sekali gitu kan. Kurus Samsudin lah, kurus semua, ini semua, pokoknya gitu aja. Ya. Saya teropong, selama saya sering meneropong, itu kan ada tim teropong itu, bukan 1-2, jadi dia akukan itu ada beberapa orang, ya, waktu itu beberapa orang. Jadi secara istilahnya keilmuannya, udah saya tes orang kehilangan, kita dites begini itu udah ketepatannya udah ini kan tidak diragukan. Nah di youtuber saya tes ada seorang. Ya, saya cek tuh para habib pertama, ya, para kiai, ya, istilahnya, para penceramah, para spiritual. Nah, tapi setelah adanya ini orang ini, salah satu ini, saya cek itu ada cahaya di badan itu ada cahaya gitu kan, ada cahaya gitu. Karena ini orang ini lumayan juga ilmunya gitu kan istilahnya. Saya gitu, dan selama ini mereka rata-rata jin. Nah, udah gitu, saya komen ke dia, ke orangnya saya komen, ke YouTube-nya itu saya komen, Bang, betul ilmu abang betul, kata saya itu. Saya udah cek semua, abang betul, cuma ya kak, orang gitu kan, menghina orang, begini orang gitu. Saya nasihatin, hati-hati aja kan saya bilang begitu. Dia balas di chatnya itu, ini ada orang katanya memperingatkan saya. Nggak lama kemudian dia memang tidak terkalahkan, hebat gitu. Apakah memang karena dia itu ahli IT? Jadi tahu nih orang-orang ini permainan semua itu bisa tahu dia itu. Apakah dengan ilmunya mungkin ya, karena saya lihat juga ilmunya tinggi juga. Nah, tapi saya peringatkan begitu karena ibadahnya nggak lama dia masuk bui. Nah, setelah keluar dari bui yang biasanya rambut gondrong itu kan dipotong, namanya masuk bui itu.
saya cek lagi, ternyata cahayanya udah nggak ada, gitu ya. Nah, jadi saya ini mencari. Jadi kalau yang namanya SP asli, ya, yang namanya SP asli itu pasti ada cahaya, Pak. Ada cahaya. Nah, cahaya ini jangankan masalah orang-orang bisa lihat cahaya itu, oh itu malaikat, bukan. Jadi kalau benda nyata nih, contohnya, benda nyata itu seperti keris, seperti batu, ya walaupun berwarnanya hitam. Tapi kalau dia menjadi metafisik, menghilang ke alam gaib itu jadi cahaya dulu, jadi energi dulu. Nah sama, dari alam gaib juga mewujud juga berupa cahaya. Jadi kita sama, kalau dia cuma batu, cuma keris, ya, atau jin. Jadi yang lihat, maksud yang saya dipelajari, teropong itu cahaya itu asli, udah ditembak, udah digini, ternyata tidak akan pudar gitu ya istilahnya. Jadi oh betul dia gitu kan. Jadi kalau seperti tadi kalau story yang saya lihat, saya tidak berceritakan, nah, kecuali kalau dia nanti ketemuan akan saya jelasin ibadahnya apa aja gitu kan, asal minta jujur lah ya. Jadi tidak ada gitu, makanya membantah, makanya saya berani, tidak takut dengan kutukannya. Ya kalau dengan mereka begitu sama aja seperti saya kan begitu gitu. Jadi gitulah Mas Surya. Jadi saya udah rasakan energinya, ya, energinya. Cuma di mananya. Nah, ini kan kesana kesini itu mau dikucukkan kemana nih? Oke, ke timur. Saya datangin ke Jawa Timur, ya, ke Jawa Tengah. Energinya ini. Saya kejar lagi ke Jawa Tengah, ke Sumatera, ternyata hilang juga. Jadi keliling sampai saya ngobatin sana, saya cek energinya. Ini kemana nih larinya ini? Nah itu maksud saya ya. Jadi gitulah. Saya ini mencari itu bukan hanya dengan cara pengetes, mendatangi, tapi dengan secara batin juga. Gitu. Ya siap. Itulah ya. Oke. Ya ini dari Putri Kembar, Kang Surya sampun mam nopo dereng ajeng kula pundhet nggih. Monggo pundhetna nggih, Dek Putri Kembar. Oke. Ya, ini karena sebenarnya nih mungkin ini ya Kang, tadi untuk menanggapi ini sebenarnya Kang Anwar ini pengen menanggapi yang tadi nih karena nggak bisa ngomong sama sekali nih. Ya, ini mau gimana Kang? Kita terus atau seperti apa nih? Sepertinya satu pertanyaan lagi boleh, satu pertanyaan lagi lah. Siap. Ya, gini Kang. Oke, untuk pertanyaan ini. Nah, memang betul ya kata Kang Anwar ini untuk melihat sang kinasih Satropin itu sangatlah susah. Maupun dengan anak indigo maupun dengan spiritual, kalau memang tidak mendapatkan kehendak dari Sang Maha Kuasa itu nggak bakalan bisa. Karena apa? Karena di dalam ramalan Prabu Joyoboyo itu dikatakan Satropiningit ini dewa berbadan manusia, berwajah seperti Kresna, berwatak Baladewa, yang artinya itu seperti apa ini Kak? Mohon untuk dijelaskan ini Kak. Jadi gini ya. Jadi yang namanya tadi SP istilahnya dewa berbadan manusia Krishna, yaitu yang tadi bilang. Jadi kita akan larinya ke ucapan Rasulullah. Jadi orangnya memang gagah ganteng, ya. Nah, namanya dewa lah begitu, berarti orang langit. Nah, berwataknya. Nah, berwatak